Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan bedah FR P3K Perawat tahun 2021 untuk persiapan P3K di tahun 2022 ya. Kali ini kita sudah masuk di part ke-7 ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas seputar anak ya. Soal-soal terkait seputar anak. Soal pertama, setelah imunisasi polio tetes pertama, selanjutnya anak akan mendapatkan imunisasi apa? A. DPT 1, HB1, HIB1, dan polio suntik 1. B. DPT 1, HB1, HIB1, dan polio tetes 2. C. DPT 1, HB1, HIB1, dan campak. D. DPT 1, HB1, HIB1, dan IPV. E. DPT 1, HB1, HIB1, dan MR. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yaitu yang B ya. DPT, HB, HIB1, dan juga polio tetes 2. Nah, teman-teman untuk jawabannya teman-teman bisa lihat di sini ya. Di buku KIA revisi 2021 lengkap ya. Di situ ada keterangannya juga ya, pelayanan imunisasi. Nah, tadi di soal itu diketahui ya. Diketahui itu anak telah diberikan polio tetes 1. Selanjutnya diberikan apa? Yaitu DPT, HB, dan HIB1. Serta polio tetes 2. Ya, polionya jenisnya tetes. Oke, nah, itu jawabannya ya teman-teman. Kita lanjut ke soal kedua. Berapakah dosis pemberian vaksin BCG? A 0,01 mili, B 0,1 mili, C 0,05 mili, D 0,5 mili, E 1 mili. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yang C ya, 0,05 mili. Kita lihat ini penjelasannya. Nah, teman-teman ini ada ya tabel jenis imunisasi, dosis, cara pemberian, dan juga lokasi pemberian. Nah, ini juga selain dosis bisa juga ditanyakan cara pemberian dan juga lokasi pemberiannya. Nah, kali ini kita akan ini ya bahasnya tentang dosisnya. Dosis biasanya yang ditanyakan itu yang dosisnya berlainan dengan yang lainnya. Ya, yang aneh gitu ya. Yang beda yaitu dosisnya jenis imunisasi BCG biasanya ditanyakan teman-teman. Yaitu 0,05 mili ya. Oke, teman-teman kita lanjut ke soal ketiga. Jenis vaksin yang sensitif terhadap suhu beku atau freeze sensitif kecuali A. Vaksin DT, B. Vaksin TT, C. Vaksin hepatitis B, D. Vaksin BCG, E. Vaksin DPT, HB, dan HIB. Jawabannya teman-teman. Oke, ini jawabannya ya. Vaksin BCG ya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya jawabannya itu di buku ajar imunisasi. Ini keluaran dari Kemenkes tahun 2014 ya. Itu ada penggolongan vaksin ya. Ada dua jenis nih ya berdasarkan sensitivitasnya terhadap suhu. Baik suhu beku maupun suhu panas. Suhu beku ya, ini yang sensitif seperti vaksin DT, TT, TD, hepatitis B, dan juga DPT, HB, dan HIB. Kemudian vaksin yang sensitif terhadap panas, contohnya adalah vaksin campak, polio, dan juga BCG. Nah, tadi di soal itu adalah vaksin yang sensitif terhadap beku, kecuali ya. Berarti selain ini, yaitu tadi jawabannya adalah vaksin BCG. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal keempat, seorang bayi usia 5 bulan dibawa ke posyandu oleh ibunya. Saat ini bayi tersebut tengah mampu meraih benda di sekitarnya, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Termasuk dalam fase perkembangan manakah bayi tersebut? A. Fase oral, B. Fase anal, C. Fase falik, D. Fase laten, C. E ya, fase genital. Nah, ini fase perkembangan ya teman-teman, fase perkembangan anak. Ya, ini masuknya kemana? Jawabannya adalah fase oral ya, karena ini berhubungan dengan ya mulut ya, dimasukkan ke dalam mulut. Nah, teman-teman ini ada teori perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud. Ada 5 ya, dari oral, anal, falik, laten, dan juga genital. Nah, oral biasanya itu dari rentang 0 sampai 1 tahun. Nah, pada masa ini biasanya lebih dominan di mulutnya ya, seperti menghisap, menggigit, mengunyah, ataupun bersuara. Ya, anak jadi punya
idola ini ya, punya idola organ tubuh ya, yaitu mulutnya. Kemudian di fase anal, nah itu juga dia lebih mempelajari struktur tubuhnya, terutama bagian ininya ya, bagian genitalianya, dia mulai mengenal. Kemudian kalau di usia 1 sampai 3 tahun ya, fase anal ini biasanya anak itu diajarkan latihan kebersihan ya, atau toilet training. Oke, kemudian ada fase palik atau Oedipa. Nah, itu di usia rentang 3 sampai 5 tahun. Ini sudah mulai menyukai kenyamanan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya anak laki-laki itu cenderung suka pada ibunya ya, lebih nyaman berada dekat ibunya. Nah, sebaliknya kalau anak perempuan itu lebih dekat dengan ayahnya. Kemudian ada fase laten. Fase laten ini usia 5 sampai 12 tahun. Nah, ini anak sudah menyukai hubungan ya, menyukai hubungan kelompoknya atau sebayanya. Ini mulai masuk masa pubertas ya. Berubah menjadi ini fase genital ya, lebih dari 12 tahun. Ini udah mulai sama merasakan kenyamanan ya, perasaan cinta yang matang terhadap lawan jenis. Ini adalah teori perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud. Jadi tadi jawabannya adalah fase oral. Oke, selanjutnya soal kelima. Seorang perawat memberikan mainan kepada anak perempuan berusia 4 tahun berupa perlengkapan melukis. Anak tersebut sangat bergembira. Apakah jenis stimulasi permainan tersebut? A. Motorik halus, B. Motorik kasar, C. Kemandirian, D. Sosialisasi ekognitif. Jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya lebih ke motorik halus ya. Nah, kita tahu ya bahwa aspek perkembangan anak itu ada 4. Kita ingat-ingat bahwa ada motorik kasar, motorik halus, kemampuan bicara dan bahasa, dan sosialisasi serta kemandirian ya. Motorik kasar intinya berhubungan dengan anak ya, pergerakan anak. Kemudian motorik halus itu berhubungan dengan kebutuhan ya, butuh konsentrasi ataupun koordinasi. Ini ya, seperti tadi di soal yaitu kegiatan melukis ya. Kemudian ada kemampuan bicara dan bahasa. Ini lebih anak tuh memberikan respon dan juga mengikuti perintah ya. Kemudian ada sosialisasi dan kemandirian. Jadi anak serba mandiri ya, melakukan sendiri kegiatannya dan juga mudah berinteraksi ya dengan kelompok atau teman sebayanya. Itu aspek perkembangan anak. Tadi jawabannya adalah motorik halus. Oke, selanjutnya soal ke-6. Manakah jenis permainan yang tepat untuk anak laki-laki usia 4 tahun? A. Menyusun puzzle sederhana, B. Mengayuh sepeda sendiri, C. Bermain ular tangga, D. Bermain boneka, E. Lempar bola. Jawabannya teman-teman. Oke, ini untuk anak laki-laki usia 4 tahun. Oke, nah ini ya teman-teman, jenis permainan. Kalau berdasarkan usia, dia dari 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Nah, tadi yang ditanyakan adalah di usia 4 tahun, jenis permainannya seperti apa? Contohnya yaitu bermain dengan sepeda ya. Anak ini udah mulai mengayuh sepedanya sendiri. Selain itu juga anak bisa ya jenis permainan seperti mewarnai, melukis, dan juga meronce ya. Jadi jawabannya itu ya teman-teman, mengayuh sepeda sendiri. Lanjut ke soal ke-7. Pasien anak usia 3 tahun merasa takut saat melihat perawat akan melakukan tindakan. Perawat berinisiatif mengajarkan ibu pasien untuk menemani pasien dan memberikan dongeng pada saat dilakukan tindakan agar mengalihkan ketakutannya. Apakah jenis tipe isi bermain tersebut? A. Sense of pleasure play, B. Unoccupied behavior, C. Social affective play, D. Skill play, E. Games. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yaitu social affective play ya. Kita lihat penjelasannya. Nah, ini terapi bermain. Kalau berdasarkan isinya itu ada 6 ya. Yang pertama adalah social affective play. Ini hubungannya interpersonal yang menyenangkan antara anak dan juga orang lain. Seperti yang tadi juga ya, anak dan juga orang tua. Orang tua memberikan dongeng ya untuk anaknya. Ini juga hubungan interpersonal. Kemudian ada sense of pleasure play. Ini permainan menggunakan alat. Kemudian ada skill play, yaitu permainan meningkatkan keterampilan anak. Kemudian ada games, yaitu permainan menggunakan alat. Dan ini ada perhitungannya, ada skornya kalau games ya. Kemudian ada unoccupied behavior, yaitu tidak menggunakan alat.
tapi situasi dan objek yang ada di sekelilingnya itu sebagai alat permainannya. Kemudian ada dramatic play, memainkan perannya seperti menjadi guru, menjadi dokter, ataupun menjadi perawat. Nah, itu memainkan peran, namanya dramatic play. Jadi, di soal itu yang ditanyakan adalah social affective play, ya. Jadi hubungan interpersonal yang menyenangkan antara si anak dan juga ibunya. Oke, lanjut ke soal 8. Berapakah berat badan ideal anak usia 2 tahun? A 9 kilo, B 10 kilo, C 11 kilo, D 12 kilo, E 13 kilo. Jawabannya teman-teman? Jawabannya itu D, ya, 12 kilo. Nah, ini ada rumus berat badan ideal. Berat badan ideal ini kalau di anak itu ada 2, ya, yaitu dari rentang 3 sampai 12 bulan dengan rumus umur, ya, ini umurnya itu bulan menggunakannya, ditambah 9 dibagi 2. Kemudian ada kalau yang ditanyakan adalah usia 1 sampai 6 tahun. Gunakan rumusnya itu umurnya itu menggunakan tahun, terus dikali 2 ditambah 8. Dan tadi yang ditanyakan itu berat badan ideal usia 2 tahun, ya, anak usia 2 tahun. Jadi menggunakan rumus umurnya menggunakan 2, ya, tahun itu 2, kemudian dikali 2 ditambah 8. Jawabannya adalah 12 kg. Oke, selanjutnya soal ke-9. Ketika pasien bayi mengalami demam, perawat akan melakukan tindakan mandiri, yaitu memberikan kompres hangat di area lipatan tubuh, seperti aksila dan juga lipatan paha, ya. Apakah nama proses mekanisme tersebut? A. Evaporasi, B. Konduksi, C. Konveksi, D. Radiasi, E. Induksi. Jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya yaitu yang A, ya, evaporasi. Kita lihat penjelasannya. Nah, seseorang dikatakan demam apabila suhu tubuh di atas setting normal, ya, 38 derajat Celcius. Ada juga yang mengatakan 37,5 derajat Celcius, ya. Di atas itu sudah dianggap sebagai demam, ya. Kemudian kompres hangat, ini adalah salah satu intervensi untuk mengatasi demam. Kompres hangat pada tubuh akan memberikan sinyal ke hipotalamus melalui sumsum tulang belakang. Nah, ketika reseptor yang peka terhadap panas di hipotalamus dirangsang, nanti sistem efektornya ini akan mengeluarkan sinyal yang mulai berkeringat dan juga vasodilatasi, jadi pelebaran pembuluh darah. Nah, terjadinya vasodilatasi ini dia akan menyebabkan pembuangan atau kehilangan energi atau panas melalui permukaan kulit. Nah, ini namanya evaporasi. Ya, ini menjadi meningkat, ya. Sehingga diharapkan ketika adanya proses evaporasi ini dia akan suhu tubuhnya akan menurun sehingga demam akan teratasi. Nah, evaporasi ini, kalau dari secara bahasa, ya, artinya kalau evaporasi ini adalah penguapan air dari kulit. Kemudian ada konduksi, yaitu perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Kalau konveksi itu kehilangan panas tubuh yang terjadi saat terpapar udara di sekitarnya yang lebih dingin. Kemudian radiasi ini kehilangan panas yang terjadi karena ditempatkan dekat benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah daripada suhu tubuh bayi yang sedang demam. Jadi jawabannya adalah evaporasi, ya, penguapan air dari kulit. Ini adalah salah satu proses dari kompres. Oke teman-teman, sekarang lanjut ke soal ke-10. Dokter meresepkan obat jenis antibiotik untuk seorang pasien anak. Sebelum memberikan obat tersebut, perawat akan melakukan pemeriksaan skin test terlebih dahulu. Di manakah rute skin test tersebut? A. Intravena, B. Intrakutan, C. Intratekal, D. Subkutan, E. Intramuskular. Jawabannya teman-teman? Jawabannya yaitu yang B, ya, intrakutan. Nah, skin test ini adalah pengujian yang dilakukan pada kulit untuk mengidentifikasi substansi alergi atau alergen yang menjadi pemicu timbulnya reaksi alergi. Nah, biasanya dilakukan pada pasien yang akan mendapatkan terapi tertentu, misalkan obat antibiotik ataupun pasien dengan riwayat alergi untuk mengetahui jenis alergennya. Nah, biasanya dilakukan dengan sudut 5-15 derajat secara, ini intrakutannya. Oke, lanjut ke soal ke-11. Seorang ayah membawa anaknya usia 9 bulan ke puskesmas dengan keluhan hipotermia. Apakah yang harus dilakukan perawat untuk mengatasi keluhan pasien tersebut? A. Pakaikan anak sarung tangan, B. Pakaikan anak sarung kaki, C. Pakaikan anak sarung kaki dan selimut, D. Pakaikan anak sarung tangan dan selimut, E. Pakaikan anak sarung tangan, sarung kaki, dan juga selimut. Jawabannya teman-teman?
Oke, jawabannya yang E ya. Kita lihat penjelasannya. Nah, hipotermia ini adalah kondisi saat tubuh bayi itu di bawah normal ya, yaitu kurang dari 36,5 derajat Celcius. Nah, perawat ini dapat membantu menghangatkan bayi sebelum dirujuk ke rumah sakit ya. Itu tadi kondisi di puskesmas ya. Jadi sebelum dirujuk ke rumah sakit, kalau misalkan masih belum teratasi hipotermianya ya. Caranya bagaimana? Dengan memakaikan bayi pakaian bersih dan kering. Misalkan saja bayi pakaiannya masih basah, nah kita ganti dengan yang kering, tentunya yang bersih ya. Kemudian kita pakaikan topi, kaos kaki, kaos tangan juga ya, serta selimut yang hangat. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan metode kanguru atau menggunakan cahaya lampu 60 watt ya, dengan jarak minimal 60 cm. Ini agar suhu tubuh si bayi itu hangat ya, sehingga nanti suhu tubuhnya kembali normal. Kemudian selain itu, kita juga bisa memodifikasi lingkungan ya, seperti menghindari ruangan yang banyak angin, kemudian jauhkan bayi dari jendela ataupun pintu. Jadi jawabannya itu teman-teman ya. Tadi ya. Nah, karena kalau di sini tidak ada yang lengkap ya pilihannya, maka kita pilih yang paling mendekati lengkap ya. Pakaikan anak sarung tangan, sarung kaki, dan selimut. Ya, kalau ada tambahan lagi ya, topi juga ya, bisa. Oke. Lanjut ke soal ke-12. Perawat sedang melakukan pengukuran suhu tubuh pasien dengan menggunakan termometer rektal. Setelah selesai, bagaimanakah cara membersihkan termometer bekas pakai tersebut? A. Cuci biasa, B. Sterilisasi, D. Desinfektan tinggi, D. Desinfektan rendah, E. Dekontaminasi. Jawabannya teman-teman. Oke, ini pembersihan ya termometer rektal. Kita menggunakan cuci biasa. Oke. Nah, kita tahu termometer rektal itu ya yang termometer yang dimasukkan melalui anus ya. Biasanya digunakan pada pasiennya itu bayi ataupun anak ya. Cuci biasa. Cuci biasa ini adalah cara efektif untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pada peralatan dan instrumen yang telah tercemar, terutama endospora yang menyebabkan tetanus. Pencucian yang benar itu menggunakannya itu dengan sabun dan juga air. Nah, termometer rektal ini cara membersihkannya seperti apa? Yaitu sebelum digunakan sebaiknya bersihkan seluruh termometer rektal dengan menggunakan tisu berbahan dasar alkohol ya atau alkohol swab. Kemudian kita tunggu hingga kering dan juga bersih untuk digunakan. Nah, setelah digunakannya seperti apa? Bersihkan termometernya itu dengan menggunakan cuci biasa yaitu sabun dan juga air ya, sabun antibakteri dan juga air yang mengalir. Kemudian keringkan termometer dengan menggunakan lap bersih dan kering. Lanjutkan pembersihan termometer dengan menggunakan tisu berbasis alkohol dan tunggu sampai kering. Simpan termometer di tempat yang aman dan terpisah dengan termometer yang lain. Jadi jawabannya itu ya. Untuk termometer rektal cara pembersihannya itu dengan menggunakan cuci biasa. Oke teman-teman semua, untuk part ke-7 kita cukupkan dulu, nanti akan kita lanjutkan di part ke-8.